Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musanifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyaihim wa ustadim wa usulim wa furu'ihim wa jami'i masyaikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami'i talamitala wa liman fa'ati wa barakatihatil kitab wa adil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan daripada makalah yang pertama di bab yang kedua kemarin, yaitu kata Nabi, barang siapa pagi-pagi kok mengadu kepada makhluk tentang sempitnya ekonominya, maka seolah-olah mengadukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Seolah-olah tidak terima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemarin. Waman, dan masih meneruskan dari makalah kemarin, masih hadis Nabi, ya. Waman, dan adapun barang siapa itu asbaha pagi-pagi, aidakhola masuk siapa orang tersebut visi bagi di dalam waktu pagi, li umuri dunia di dalam masalah umur dunia, perkara dunia, khazinan dalam keadaan susah, faqad asbaha, maka tentu atau betul-betul dalam pagi-pagi siapa orang tersebut pagi-pagi itu syahitan mendapatkan bendu, atau istilahnya tuh benci, ya, alallahi, atau tidak terima alallahi, atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kecewa, ya, bendu atau benci, ya. Wal makna, dan adapun maknanya itu man barang siapa itu hazana susah atau menyusahkan siapa orang tersebut ala umuruddin, ya, atas perkara dunia, faqad ghadaba, maka benar-benar sudah marah siapa orang tersebut alallahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa pagi-pagi kok sudah merutuk atau susah tentang perkara dunia, ya kan, aturan banget di kerja malah hujan, tidak jadi kerja umpama, kan. Nah, aturan Pak Lupi ngantor rupanya hujan, ya kan, tidak jadi umpama, ya kan. Nah, umpama nak manen pagi-pagi malah hujan, atau badur nak motong merutuk pagi-pagi malah hujan pula, cemano nak dapat getah macam teko umpama, kan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fitarin amin ya rabbal alamin. Maka seolah-olah orang itu benci dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau marah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok begitu? Li'anahu, karena orang tersebut itu lam yardo, termasuk tergolong tidak ridho, tidak rela biqadha ilahi, dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yasbir, dan juga tidak mau bersabar ala balaihi, atas balak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yu'min, dan dianggap tidak beriman bikudrohu, kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok begitu? Li'anaku luma, karena tiap-tiap segala sesuatu wako'a yang jatuh apa mafid dunia, di dunia ini, pokoknya segala sesuatu yang ada di dunia ini, bahkan sampai ibaratnya daun pohon pun jatuh, fahuwa, itu fahuwa, maka adapun hal yang ada di dunia ini itu biqadha ilahi ta'ala, dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qudratihi, dan kekuasaannya, kodrat iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi latihan Pak D, latihan Pak D, ndi wong emang turu apa? Oh, melek. Esok-esok wis siap-siap buat bontot segala macem, nak berangkat motong rupanya udan Pak D, ya. Rasa susah Pak D, ora apik nggih. Wis malah bersyukur, alhamdulillah, jane kesel malah ora. Pokok dicari sisi positifnya Pak D. Nah,
ini nak mangkat mau ndak malah wis kudanan. Kan gitu. Qalal mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Atau Pak D mangkat pagi, sudah subuhan langsung berangkat. Nah ternyata jam 7 jam 8 tuh hujan, akhirnya odelnya Pak D karetnya ketimpa hujan. Mau sambatan ngene iki, anu turu omah, kelon umpama kan. Nah, merutuk yang demikian perkara dunia itu Pak D di pagi hari itu seolah-olah kita tuh marah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Karena seolah-olah tidak ridho dengan Allah, tidak sabar atas bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seolah-olah dia itu, ya bukan seolah-olah, ya memang tidak beriman kepada kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah tahu, sudah ngaji bolak-balik bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu semuanya adalah ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan daun kering wayahnya jatuh itu nunggu ketentuannya Allah. Kalau belum wayahnya jatuh ya walaupun kering masih nempel terus. Nah, sampai seperti itu nian kekuasaan qada dan qadar ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau daun itu tulisannya belum wayahnya jatuh, ya sudah kering tuh ya kantil masih. Nah itu begitu. Nah, artinya segala sesuatu kok kita tidak terima dengan apa yang terjadi pada diri kita, khususnya kok perkara dunia, maka seolah-olah kita itu tidak ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disikapi dengan bahagia wae segala sesuatu itu. Semuanya atas ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya begitulah. Dikuatkan imannya, dikuatkan tauhidnya. Nah itu. Apapun yang terjadi di kita itu adalah tidak lepas dari kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah khawatir. Andaikan motong kok kehujanan, nggak dapat, itu nanti ada gantinya lainnya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kalau yang dodos ya begitu. Pokok intinya begitu. Pokoknya yang tidak sampai di kita atau tidak terjadi di kita atau kita nggak jadi mengerjainya, khususnya kok tentang masalah dunia, itu adalah memang sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seolah-olah kita tidak senang, seolah-olah kita tuh merugi Pak D, cuman yang sebenarnya itu adalah kebaikan untuk kita. Ya andai kan nanti Pak D mungkin motongnya jadi bisa jadi nanti dicuri orang tapo, atau malah bikin kakinya apa asam semut apa asam urat, asam semut, nah, macam itu dan lain sebagainya. Pokoknya yang terelok itu semuanya yang terjadi itu adalah rencana Allah tuh yang paling indah. Nah, rencana Allah lah yang paling indah. Nah, intinya begitu. Pokok baik dan buruk adalah takdirnya Allah. Cuman kalau maksiat itu dilarang oleh Allah. Gitu loh kemarin. Maksiat kemarin tuh macam Pak Mukhlis buat rumah terus peceraian kemarin tuh loh. Nah, Pak Mukhlis buat rumah itu peceraiannya ya Pak Mukhlis yang buat. Kira-kira Pak Lupi datang ke situ atau anaknya Pak Mukhlis itu Pak Mukhlis suruh situ loh nak bergubang di peceraian situ Bapak yang buat tuh, gitu apa enggak? Nah, Allah ya begitu Pak. Ya. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Itu takdirnya Allah Bang Rifat. Tapi Allah nggak nyuruh kalau kita berkubang di dalam kejelekan. Deal itu ya. Baik dan buruk takdirnya Allah, tapi Allah tidak pernah nyuruh untuk berbuat yang tidak baik. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Ya, itu kuncinya. Nah, takdirnya Allah, tapi Allah tidak nyuruh. Nah, ya. Nah, itu seperti itu. Deal ya. Jangan sampai salah paham. Memang takdirnya Allah, tapi Allah tidak nyuruh, Pak Mukhlis ya. Maksiat itu takdirnya Allah, tapi Allah tidak nyuruh maksiat. Titik. Tidak bisa ditawar lagi itu. Kakek untuk alasan pula Bang Rifat. Apa Pak Mukhlis itu kepirang itu? Loh kan katanya takdirnya Allah Pak Guru. Nah, ya. Jangan sampai salah mengartikan
Nah ya, enak tentu nian, ibaratnya nggak tahan gitu lah selesai. Jangan dihubung-hubungkan dengan alasan hukum atau alasan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah tidak telat guru gitu selesai malah. Ya, lah kemarin kan sudah kita andaikan bermaksiat Bang Rifat, tapi kok karena nafsu itu masih ada harapan dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Karena tidak telat tadi katanya kan. Tapi kok karena ibaratnya tuh gengsi, hobi termasuk gengsi maksudnya Pak, ya kan? Ketahuan kok gengsi. Nah terus jawab malah ibaratnya tuh apa takabur kan jawabnya. Ngapa Pak Guru kok kan takdirnya Allah Pak Guru. Nah umpama kan. So begini maksiat ya takdirnya Allah. Lah itu malah besok tuh macam iblis setan itu. Maksiat apa? Maksiatnya kepada Allah karena takabur. Nah itu tidak boleh. Kemungkinan dimaafkan agak susah. Ya itu. Jadi merasa baik dia. Wah takdirnya Allah begini nih aku maksiat nyuri atau ke apa perang tadi ya kan. Nah, tapi kalau kata Pak Guru tadi apa tadi? Apa? Hobi. Nah, itu bahaya pula tuh, ya kan? Nah, kalau istiqomah tuh repot pula Pak bagi dia. Lah masa nggak tahan kok istiqomah Pak? Nanti apa geleng-geleng pula lah malaikat tuh. Loh, katanya nggak tahan kok istiqomah, itu bukan nggak tahan, hobi itu katanya. Nah itu ya sudah beda kalau hobi. Deal itu ya. Baik ya takdirnya Allah, buruk ya takdirnya Allah, tapi Allah nggak nyuruh. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Lah makanya kalau kok kita pagi-pagi itu merutukkan tentang masalah dunia, nah ini untuk kita belajar Pak De ya, latihan. Ya mungkin yang bacokan ini juga Bang Rifat ya belum telap juga. Tapi sama-sama kita dengar, siapa tahu kita bisa latihan. Karena sudah tahu kan bisa latihan kita. Kalau tidak tahu kan seolah-olah sudah benar. Merutuk tadi sudah benar. Tapi karena kita belajar, tahu, oh berarti tidak benar kalau merutuk. Seolah-olah kita tidak ridho dengan takdirnya Allah. Nah, intinya kan begitu ya. Deal itu ya. Waman dan adapun barang siapa itu tawadoa, berendah diri, ligoniin, karena kemampuannya, liginahu, karena ya kemampuannya tadi, fakod daba, maka sudah tentu hilang, apa suluh saat ini 2/3 daripada agamanya. Barang siapa kok merendahkan diri kepada orang kaya karena kayanya orang tersebut, maka sudah benar-benar hilang 2/3 agamanya. Bang Rifat datang ke tempat Pak Lupi, mobilnya kan 2, tukang suntik pula, ya kan? Mundu umpama kan. Nah, karena ibaratnya tuh merasa hina gitu. Tapi karena dia itu kaya, maka artinya 2/3 agama kita tuh sudah lepas dari kita. Itu. Jadi kalau kita menghormati seseorang tuh ya memang karena kemuliaannya, bukan karena kayanya. Intinya begitu. Karena akhlaknya mungkin, karena tuanya mungkin, karena ilmunya mungkin. Tapi kalau karena kayanya, jangan sekali-kali. Karena menurut Nabi begitu. Kalau kita ibaratnya tuh tawaduk kepada seseorang yang orang kaya, kita tawaduknya atau merendahkan dirinya tadi karena kayanya orang itu, maka 2/3 agama kita sudah hilang di sisinya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Umpama kita menghormati seseorang atau rendah diri kepada seseorang ya karena ilmunya, karena tuanya, karena sebagai kawan atau teman. Jangan sampai di hati kita terikat atau terbesit dikarenakan kayanya orang tersebut. Ali anna syari'ata, karena sesungguhnya syariat itu ayakuna. Jika ada apa syariat Islam itu takdimun nasi, itu takdiman nasi, mengagungkan manusia, li ajri solahi, karena kebaikannya, wali ajli amalihi, dan karena amalnya, dunat takdimi, bukan menghormati, li ajli malihi, dikarenakan hartanya. Syariat Islam itu menganjurkan, mengajarkan, mendidik kita untuk menghormati seseorang tuh karena kebaikannya, karena solehnya,
karena amalnya, karena keagungannya. Itu dunal tadimi, bukan menghormati, li ajli malihi, karena hartanya. Fa innaman, maka adapun barang siap, fa innamin akromil mali, karena sesungguhnya mulianya harta itu ahanul ilmi, menghinakan daripada ilmu, wasolahi, dan juga kesolehan. Jadi kalau kita sudah mengagungkan harta, yang menjadi tolok ukur itu sudah harta, maka akan merendahkan ilmu dan merendahkan kesolehan dan merendahkan agama. Nah, sekarang ya agak repot. Yang kaya naikannya apa, nanti ditaruh di panggung. Bang Rifat yang jadi qori dari dulu sampai sekarang ditaruh di belakang. Nah, itu tidak cocok. Pak Lupi peh mantri kan, pangkat umpomo kan, nah, taruh di depan. Pak Guru Tamrin pas jenggotnya panjang, tidak pakai mobil ya kan, taruh di belakang. Suruh Raden pula itu. Nah, tidak cocok ya. Qala, sudah berkata siapa Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qaddasallahu sirahu, qaddasa, semoga mensucikan siapa Allah sirahu, kepada rahasianya Syekh Abdul Qadir Jailani. La Buddha, hukumnya wajib, likuli mukminin, kepada tiap-tiap orang mukmin, fi sairi ahwali, di setiap tingkah lakunya, min salah sati asyai, dari 3 perkara. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang mukmin itu wajib mengerjakan 3 perkara ini di setiap saatnya. Yang pertama itu amru, memerintah, ya tamasaluhu, yang memerintah siapa Allahu kepada ma. Wanaha, dan mencegah siapa mukmin, yajtani bihi, yang yajtanibuhu, yang menjauhkan siapa Allahu kepada ma, yang menyuruh menjauhi siapa Allah kepada ma. Wa qadra yardo, dan sekira-kiranya ridho bi, dengan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang Allah. Bihi faqallu, maka faqallu khalatil mukmini, maka paling sedikit-sedikit tingkahnya orang mukmin itu layakhlu, tidak sepi, fiha, dari 3 perkara itu. Layakhlu, tidak sepi, fiha, di dalam tingkahnya orang mukmin, min akhadi asya'a, dari inilah salah satu 3 perkara, asalah satu yang 3. Jadi orang mukmin itu yang pertama tidak boleh lepas dari 3 ini. Yang pertama melaksanakan perintah Allah, yang kedua meninggalkan larangan Allah, yang ketiga ridho kepada Allah. Nah, itu ya, harus ada salah satu 3 hal ini. Fayam bagi, maka sebaiknya lahu, kepada mukmin, ayu lazima, jika menetapi atau terus menerus siapa orang mukmin, hammaha, kepada keinginan atau cita-citanya orang mukmin, qalbahu, di dalam hatinya orang mukmin, wa yuhaddisu, dan yuhaddisu apa yujaddisu? Yuhaddisu. Yuhadisa kayak dulu. Oh, ada an ayu lazima ayuhadisa. Nah, betul Pak. Ada an huruf nawasib namanya. Tugasnya menasabkan fiil mudhari'. Wa yuhadisa, dan juga memperbarui atau mengomongkan biha, dengan 3 hal tadi, nafsahu, kepada dirinya orang mukmin. Wa yakhudu, dan juga mengambil jawarihi, di dalam anggotanya, biha, dengan 3 hal itu, visa iri ahwalihi, di dalam setiap tingkah lakunya orang mukmin tersebut. Jadi menurut saya Abdul Qadir Al-Jailani, seorang mukmin itu harus dalam keadaan 3 hal ini. Yang pertama itu tadi melaksanakan perintah Allah. Kalau pas tidak melaksanakan perintah Allah, ya pas menjauhi larangannya Allah. Atau kalau pas tidak kedua-duanya, ya ridho dengan Allah, ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu harus dilazimkan di dalam hatinya. Kalau tidak pas sholat, ya pas tidak maksiat.
Andai kan pas nggak sholat, pas nggak maksiat, yo pas ridho dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho atas nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segaweane motong ya motong, ridho. Gaweannya nutup terpal, nutup terpal. Gaweannya tandur di sawah. Bininya jelek ya yang ridho, itulah terbaik untuk dia. Mungkin kalau bininya cantik tidak kebagian. Yang bininya jauh, mungkin yang ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah jadi pengantin baru terus. Kalau balik, ya kan? Qala al-mu'allif rahim. Kalau enggak bininya merutuk, tapi kan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarini amin ya rabbal alamin. Nah, itu namanya tidak lepas dari 3 hal tersebut. Oh, ini pas ngaji. Nanti pas enggak ngaji, ya pas tidak melaksanakan maksiat. Yang kanti biasanya jagung di tempat perang, nah ini jagung dengan bininya. Nah kan gitu. Ndak pas melaksanakan perintah Allah, ndak sholat, ndak ini, ndak itu. Yo pas ndak ibaratnya menjauhi maksiat kepada Allah, yo ridho dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil ngopi, sambil ngeteh, nyantai-nyantai, bergurau, ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya terusan daripada hadis kemarin, kalau kita pagi-pagi jangan susah perkara dunia. Kalau susah perkara dunia, menurut hadisnya Nabi ini, seolah-olah kita benci atau marah kepada Allah. Karena seolah-olah kita itu tidak ridho dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah barang siapa kok dia menghormati seseorang tuh karena kayanya, maka 2/3 imannya sudah 2/3 agamanya sudah hilang. Maka tidak diperbolehkan. Menghormati seseorang ya karena kebaikannya, solehnya, karena ilmunya, ya, bukan karena hartanya, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarini amin ya rabbal alamin. Terus menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kok kita tidak pas melaksanakan perintahnya Allah atau pas tidak melaksanakan pas tidak menjauhi larangan Allah, ya kita ridho dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus tetap di antara 3 hal tersebut menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Intaha, sudah selesai apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wal maqalatu saniyatu an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.